Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Saya pernah mendengar ada quotes mengatakan kita semua ini mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Siapa yang tidak mau belajar pasti akan tertinggal. Untuk itu pentingnya kita mempersiapkan diri dengan cara belajar mengetahui apa saja sih badan-badan usaha dan apa saja ciri-cirinya. Bersama saya Sigit dan rekan saya. Bersama saya Aditya. Selamat menyaksikan. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas beberapa macam badan usaha tentunya dengan ciri-cirinya. Untuk apa teman-teman? Yang pertama tentunya untuk wawasan kita semua. Yang kedua adalah pentingnya untuk menentukan ketika kita nanti punya usaha, punya bisnis, tentunya badan usaha apa sih yang cocok untuk usaha dan bisnis kita, seperti itu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Pengertian perusahaan negara persero. Perusahaan persero adalah badan usaha milik negara atau yang dikenal dengan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, di mana sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Persero bertujuan untuk mengejar keuntungan dan mengelola perusahaan secara profesional. Adapun ciri-ciri perusahaan negara persero sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan saham. Sebagian atau seluruh sahamnya memang dimiliki oleh negara, tetapi memungkinkan adanya kepemilikan saham oleh pihak swasta. Kemudian yang kedua, berbentuk perseroan terbatas atau PT. Persero beroperasi dalam bentuk PT dan tunduk pada hukum perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, tujuan komersial. Berorientasi pada pencapaian keuntungan seperti halnya perusahaan swasta. Pengelolaan profesional dikelola oleh manajemen profesional, tidak terikat dengan kebijakan pemerintah secara langsung. Yang kelima, penawaran saham di bursa. Persero dapat menawarkan sahamnya kepada publik melalui bursa efek. Yang keenam, tanggung jawab terbatas. Pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, sebagaimana perusahaan perseroan terbatas pada umumnya. Perusahaan persero beroperasi untuk mencapai tujuan komersial dengan tetap memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Contohnya adalah PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Pengertian perusahaan umum atau yang disebut Perum. Perusahaan umum Perum adalah salah satu bentuk badan usaha milik negara atau BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama Perum adalah menyediakan barang atau jasa untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk mencapai keuntungan, meskipun keuntungan bisa diperoleh. Perum diharapkan menjalankan fungsinya untuk melayani sejumlah masyarakat dengan tetap menjaga efisiensi dan kualitas layanan. Adapun ciri-ciri perusahaan Perum sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan modal. Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua, tujuan utama pelayanan publik. Fokus Perum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun tetap memungkinkan memperoleh sejumlah keuntungan. Selanjutnya, status hukum. Perum berbentuk badan hukum, dan tanggung jawabnya tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tidak mempunyai pemegang saham karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara, maka tidak ada pemegang saham seperti pada perusahaan persero di atas. Yang kelima, keuntungan bukan prioritas utama. Meskipun Perum dapat menghasilkan keuntungan, fokus utamanya adalah pelayanan kepada publik. Kemudian berikutnya, pengelolaan oleh pemerintah. Perum dikelola dan diawasi oleh pemerintah, dan pengelolanya harus transparan serta akuntabel. Kemudian yang terakhir, bidang usaha yang bersifat publik. Perum biasanya bergerak di sektor-sektor yang penting di berbagai masyarakat, seperti transportasi, energi, atau air bersih. Salah satu contoh perusahaan umum di Indonesia adalah Perum Bulog, badan urusan logistik, yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Selanjutnya, pengertian perusahaan daerah. Perusahaan daerah atau PD adalah badan usaha yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi, kota, ataupun kabupaten.
dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Perusahaan daerah berfungsi untuk mengelola aset dan sumber daya yang ada di daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun ciri-ciri perusahaan daerah sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan oleh pemerintah daerah. Modal dan aset perusahaan daerah sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah tentunya. Kemudian yang kedua, pelayanan publik di tengah daerah. Perusahaan daerah dibentuk untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya seperti air bersih, transportasi, atau pasar daerah. Yang ketiga, tujuan sosial dan ekonominya adalah selain berorientasi pada profit untuk meningkatkan pendapatan daerah, perusahaan daerah juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang keempat, pengelolaan oleh pemerintah daerah. Dikelola dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah meskipun bisa beroperasi dengan pola manajemen profesional. 5. Tidak terbagi atas saham. Saham seperti perusahaan umum atau perum di atas, modal perusahaan daerah tidak terbagi dalam bentuk saham. Yang keenam, operasional di bawah regulasi daerah. Perusahaan daerah beroperasi berdasarkan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat tentunya. Kemudian yang terakhir, keuntungan untuk daerah. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pembangunan daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apa sih contoh perusahaan daerah dalam PDAM? Perusahaan daerah air minum yang bertugas menyediakan air bersih untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu. Perseroan firma atau bisa disebut firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk menjalankan bisnis bersama. Firma bersifat persekutuan di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kewajiban perusahaannya. Artinya, jika firma mengalami kerugian, maka seluruh anggota firma bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut, bahkan hingga harta pribadinya masing-masing. Adapun ciri-ciri perseroan firma sebagai berikut. 1. Jumlah anggota firma. Firma didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih sebagai sekutu aktif. Kedua, tanggung jawab tak terbatas. Setiap anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang atau kewajiban firma. Ini berarti harta pribadi anggota bisa digunakan untuk melunasi hutang perusahaan. Ciri yang ketiga, kepemimpinan bersama. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengelolaan dan pengembalian keputusan di perusahaan, kecuali ada kesepakatan khusus. Keempat, pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh firma dibagi berdasarkan kesepakatan antara anggota, biasanya profesional sesuai dengan modal atau peran yang disepakati sebelumnya. Yang kelima, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi atau perusahaan. Tidak ada pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi anggota dengan kekayaan firma, berbeda dengan perseorangan terbatas yang memiliki pemisahan harta. Keenam, eksistensi firma. Tergantung anggotanya. Jika salah satu anggota keluar atau meninggal, maka firma bisa bubar kecuali ada kesepakatan sebelumnya untuk melanjutkannya. Yang ketujuh, tidak wajib berbadan hukum. Firma itu tidak diharuskan untuk berbadan hukum, namun tetap harus mendaftar dan memenuhi persyaratan legal tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bentuk usaha ini banyak dipilih oleh para profesional seperti pengacara, akuntan, konsultan, karena sifatnya yang memungkinkan adanya kerjasama aktif antara para sekutu. Perseroan komanditer atau yang lebih dikenal dengan sebutan CV adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh 2 pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. CV terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini berbeda dengan firma karena dalam CV terdapat sekutu yang hanya menyumbangkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan usaha. Adapun ciri-ciri perseroan komanditer atau CV adalah yang pertama adalah 2 jenis sekutu. Sekutu aktif, sekutu yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional bisnis. Mereka memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Artinya jika perusahaan memiliki hutang, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadinya. Sekutu pasif, sekutu yang hanya menyetorkan modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Tanggung jawab sekutu. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap hutang kewajiban perusahaan. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah diinvestasikan dan tidak ikut menanggung hutang lebih dari itu.
Berikutnya, pemisahan peran. Hanya sekutu aktif yang menjalankan pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif tidak boleh terlibat dalam urusan manajemen sehari-hari. Yang keempat, modal usaha. Modal berasal dari kedua jenis sekutu, di mana sekutu aktif biasanya memberikan modal dalam bentuk uang, barang atau jasa, sementara sekutu pasif memberikan modal dalam bentuk uang atau aset lainnya. Yang kelima, tidak berbadan hukum. CV bukan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi, sekutu aktif, dan kekayaan perusahaan. Yang selanjutnya, keberlangsungan perusahaan. CV tetap bisa menjalankan meskipun sekutu pasif keluar atau meninggal dunia. Selama sekutu aktif masih ada, namun CV bisa bubar jika sekutu aktif keluar atau meninggal, kecuali ada kesepakatan lain di antara para sekutu. Yang terakhir, pendirian lebih mudah. Dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT, CV lebih mudah dan murah dalam hal pendirian dan persyaratan administratif. Meski begitu, CV tetap harus didaftarkan secara legal agar memiliki status hukum yang jelas. Bentuk usaha ini sering dipilih oleh usaha kecil dan menengah karena memungkinkan adanya modal tambahan dari pihak luar, sekutu pasif tanpa kehilangan kontrol atas manajemen bisnis yang dipegang penuh oleh sekutu aktif. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang berbadan hukum, di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh salah satu atau lebih pemegang saham. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar jumlah saham yang dimilikinya. PT merupakan bentuk usaha yang paling umum digunakan oleh perusahaan besar karena sifatnya yang terpisah dari pemilik, baik dalam hal manajemen maupun tanggung jawab keuangan. Adapun ciri-ciri perseroan terbatas atau PT sebagai berikut. Berbadan hukum. PT memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, PT dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri dan dapat melakukan tindakan hukum seperti memiliki aset, berhutang, dan menandatangani kontrak. Yang kedua, modal terdiri dari saham. Modal PT dibagi dalam bentuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai saham ini mencerminkan tingkat kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham bisa menjual atau membeli saham sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka investasikan dalam bentuk saham. Dengan kata lain, mereka tidak bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Yang keempat, kepemimpinan pengelolaan PT dilakukan oleh direksi yang bertugas mengurus operasional perusahaan sehari-hari. Selain itu, ada Dewan Komisaris yang bertanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan. Para pemegang saham memiliki kekuasaan tertinggi melalui rapat umum pemegang saham yang berfungsi membuat keputusan strategis perusahaan. Yang kelima, ciri-cirinya adalah kehidupan perusahaan tidak tergantung pada pemilik. PT memiliki masa hidup yang tidak terikat pada pemilik atau pendirinya. Jika pemilik atau pemegang saham meninggal atau menjual sahamnya, PT tetap beroperasi dan tidak bubar. Kemudian yang keenam, pemisahan kekayaan. Ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perusahaan. Ini berarti utang atau masalah keuangan PT tidak akan mempengaruhi kekayaan pribadi atau pemegang saham. Kemudian yang tujuh, dapat go public. PT memiliki opsi untuk go public dengan menjual sahamnya ke publik melalui bursa efek. Ini dikenal sebagai perseroan terbuka atau TPK. Perusahaan yang go public harus memenuhi persyaratan ketat atau otoritas bursa efek dan memberikan laporan keuangan secara terbuka. Yang kedelapan, ciri-cirinya pembagian keuntungan. Keuntungan PT laba bersih dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen berdasarkan proporsi saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah regulasi dan pengawasan. PT diatur oleh undang-undang dan harus memenuhi berbagai persyaratan hukum termasuk pelaporan keuangan secara berkala dan pajak. PT adalah pilihan yang ideal untuk perusahaan besar karena memberikan perlindungan hukum dan fleksibilitas dalam menjalankan manajemen modal, meskipun membutuhkan proses pendirian dan pengelolaan yang lebih kompleks dibandingkan bentuk usaha yang lain seperti firma atau CV. Hari ini kita sudah banyak sekali membahas beberapa macam badan usaha dan ciri-ciri. Saya itu pamit undur diri. Nama saya Sigit beserta rekan saya Aditya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kami mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.